Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online biologi. Pertemuan terakhir pada bab sistem koordinasi, kita sudah belajar mengenai bagaimana reaksi tubuh terhadap rangsangan. Ada yang masih ingat? Nah, coba dibuka lagi pembelajaran online mengenai sistem koordinasi yang terakhir. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf. Nah, kemarin sudah belajar tentang reaksinya, ya kan? Bagaimana kalau diingat lagi, yaitu ketika ada sebuah rangsangan, maka rangsangan itu akan diterima oleh namanya reseptor. Reseptor itu biasanya berupa indera. Kalau cahaya berarti mata, kalau suara berarti telinga, kalau sentuhan berarti kulit, ya kan? Lalu rangsangan itu yang sudah diterima oleh indera akan dikirim menuju otak melalui saraf sensorik. Di otak nanti akan diolah. Setelah diolah oleh otak dan diterjemahkan, maka akan diantar lagi oleh saraf motorik menuju ke otot di bagian tubuh kita yang akan menggerakkan nanti ataupun ke hormon. Itu sistem reaksi tubuh kita terhadap sebuah rangsangan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang macam-macam sistem saraf. Nah, sistem saraf itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sistem saraf pusat, ada namanya sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yaitu ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak nanti yang bekerja untuk mengolah informasi untuk gerak sadar, sedangkan untuk yang sumsum tulang belakang mengolah gerak refleks. Kemudian ada sistem saraf tepi, yaitu saraf-saraf seperti tadi ya, saraf motorik dan saraf sensorik gitu. Ini coba lihat di gambar tentang sistem saraf pusat. Nah, di gambar sistem saraf pusat itu ada bagian-bagian otak dan sumsum tulang belakang. Ini jika disayat membujur. Nah, otak itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada otak besar. Nah, kalau kalian lihat gambarnya, sambil lihat gambarnya, ada otak kecil. Lalu ada otak tengah. Nah, bagian-bagian itu dilapisi oleh selaput yang bernama meninges atau selaput otak. Nah, selaput otak ini terdiri dari 3 lapisan. Yang paling luar itu namanya durameter, lapisan tengah namanya arachnoid, lapisan dalam namanya pia-meter. Ini yang melapisi bagian otak. Nah, otak besar, otak kecil, dan otak tengah itu memiliki fungsinya beda-beda. Nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Nah, lalu di bawahnya otak tengah ada namanya jembatan Farol, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Jika kita lihat pada gambar berikutnya, yaitu perbedaan bagian otak dan bagian sumsum tulang belakang, yaitu terdapat pada posisi substansi kelabu dan substansi putih. Apa sih itu substansi kelabu atau substansi putih? Itu adalah ketika kita melihat bagian otak ataupun bagian sumsum tulang belakang, itu yang terlihat warnanya abu-abu ataupun warnanya putih. Nah, di otak ada, di sumsum tulang belakang ada. Cuman kedua organ ini memiliki lokasi substansi kelabu dan substansi putih yang berbeda. Kalau di otak itu yang di sebelah kanan, gambar sebelah kanan otak yang B, nah itu memiliki bagian substansi putihnya berada di tengah, bagian substansi kelabunya menyelimuti bagian substansi putih. Sedangkan pada sumsum tulang belakang, bagian substansi kelabunya yang di tengah
sedangkan substansi putihnya yang menyelubungi. Nah, di bagian substansi kelabu itu biasanya terdiri dari badan sel saraf, sedangkan di bagian yang putih itu terdiri dari serabut-serabut saraf. Nah, bagian-bagian ini antara otak dan sumsum tulang belakang saling berhubungan. Kemudian di gambar berikutnya, yaitu gambar yang lebih jelas lagi mengenai bagian-bagian otak. Nah, otak tadi terdiri dari otak besar, otak kecil, otak tengah, jembatan Farol, dan sumsum lanjutan. Otak besar, nanti lihat di bagian gambarnya, terdiri dari beberapa lobus. Ada namanya lobus frontal atau bagian depan, lalu ada lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Itu yang berwarna merah, biru, kuning, dan hijau merupakan bagian dari otak besar. Bagian depan atau disebut juga lobus frontal itu berfungsi sebagai pusat motoris, lalu juga berfungsi sebagai pengatur kita berbicara dan juga mengatur mental kita, sikap kita. Kemudian ada lagi lobus parietal yang berwarna biru, itu merupakan pusat sensoris dan pengertian bahasa. Kemudian ada lagi lobus occipital, yaitu di bagian belakang, merupakan pusat penglihatan. Lalu lobus temporal merupakan pusat pendengaran dan juga pusat memori. Nah, di sini bagian-bagian otak tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Jadi kalau misalkan kemarin belajar reaksi, ada yang mengirim tugas tentang bagaimana reaksi rangsangan cahaya terhadap tubuh kita. Nah, cahaya diterima oleh mata, dijelaskan masuk melalui kornea, iris, pupil, dihantarkan menuju ke retina. Di retina nanti di situ ada namanya bintik kuning, lalu diterima sama saraf mata, diantarkan menuju ke otak. Nah, di otak akan diterima di bagian lobus occipital jika itu rangsangannya berupa cahaya, karena di situ fungsinya sebagai pusat penglihatan. Kalau suara, bagian otak yang menerima adalah lobus temporal karena sebagai pusat pendengaran. Kalau kita belajar di bagian mana? Nah, lobus temporal karena itu sebagai pusat memori. Kalau kita berbicara, itu bagian mana? Lobus frontal atau otak bagian depan. Oke, kemudian otak kecil. Otak kecil atau nama lainnya adalah cerebellum, itu merupakan bagian yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh kita dan juga untuk gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Contoh, misalkan kita terampil mengetik, main piano, berlari, main bola, itu merupakan keterampilan yang diatur atau diolah sama otak kecil. Selanjutnya ada otak tengah atau mesencephalon. Nah, otak tengah ini merupakan otak pendek yang menghubungkan antara jembatan Farol dengan otak kecil. Nah, apa sih fungsi dari otak tengah?
Nah, fungsi dari otak tengah yaitu sebagai jalur penghantar dan pusat refleks serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Nah, itu merupakan fungsi dari otak tengah. Kemudian ada jembatan farol. Nah, jembatan farol ini yang merupakan penghubung antara otak besar dengan sumsum tulang belakang. Nah, pons farol ini atau jembatan farol berfungsi untuk mengatur frekuensi dan kekuatan bernafas kita. Gitu. Jadi kadang kita suka ngos-ngosan, kadang kita tenang nafasnya, itu diatur sama jembatan farol. Kemudian di otak kita juga mempunyai sumsum lanjutan atau medula oblongata. Bagian ini berfungsi untuk mengatur frekuensi denyut jantung kita, tekanan darah kita, gerakan alat pencernaan makanan kita, menelan, muntah, gerak refleks seperti bersin, batuk, berkedip, itu diatur sama sumsum lanjutan gitu. Nah, sebenarnya tubuh kita juga mempunyai namanya diencephalon atau sistem limbik. Nah, ini cuman tidak ditunjuk. Nah, itu letaknya ada di atasnya otak tengah. Itu berfungsi sebagai penerus impuls ke otak besar. Jadi sebagai kontrol motorik sistem kesadaran dan juga berfungsi mengatur sistem saraf otonom atau tak sadar seperti frekuensi jantung, tekanan darah, suhu tubuh, lalu emosi. Nah, itu diatur sama diencephalon, yaitu nanti ada namanya hipotalamus. Lalu juga kerja-kerja hormon tubuh kita itu diatur sama diencephalon di bagian hipotalamus. Nah, nanti kita akan belajar sistem hormon juga yang lebih detail lagi. Setelah otak, kita berlanjut ke sistem saraf pusat lainnya yaitu sumsum tulang belakang. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sumsum tulang belakang itu berfungsi untuk mengatur gerak refleks. Nah, selain itu, sumsum tulang belakang juga berfungsi sebagai komunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh. Nah, apa sih contoh gerak refleks yang diatur sama sumsum tulang belakang? Contoh, seperti ketika kita dicubit sama teman kita. Nah, itu mau gak mau kita refleks. Ada yang refleks nabok, langsung nabok, dicubit, tabok, senggol, bacok. Atau juga yang refleks habis dicubit langsung teriak, "Au!" Nah, itu dalam hitungan sekian detik gitu kan. Nah, itu salah satu gerak refleks yang diatur oleh sumsum tulang belakang. Oke, itu tadi terkait penjelasan mengenai sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Semoga dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.